Kalau relevansi dengan kegiatan hari ini, karena yang kumpul adalah para kiai dan para masyayikh ya dari jaringan Madrasah Al-Wataniyah se-Jabodetabek. Sebetulnya yang menghubungkannya adalah bukan hanya soal religiusitas, tetapi kesantrian pasangan Pak Ganjar dan Pak Mahfud MD. Beliau-beliau semua sudah sepakat ya, melihat, mencermati, menalar dengan hati, dengan pikiran, mereka menetapkan untuk ikut bersama, mengikhtiarkan Ganjar Mahfud sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Inilah suara yang otentik dari masyarakat, dari umat, dan saya yakin bahwa suara seperti ini, semangat seperti ini tumbuh di seluruh penjuru Nusantara, insya Allah. Ya, insya Allah sih PDI Perjuangan kompak ya. Partai lain ada P3 di sana juga di beberapa titik kuat, ada Perindo Hanura, meskipun tidak banyak di parlemen, tapi mereka sekarang geraknya kencang. Kawan-kawan relawan sekarang malah tambah semangat. Jadi insya Allah lah. Ganjar Mahfud dapat dukungan dari massa yang teriakan Maluku for Ganjar. Bakal calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, Ganjar Pranowo mendapatkan dukungan dari massa warga Maluku yang tinggal di Jabodetabek. Dukungan terhadap Ganjar dan bakal calon wakil presidennya atau Cawapres Mahfud MD dideklarasikan di Basket Hall Senayan, Jakarta Pusat, Minggu 29 Oktober. Berdasarkan pantauan Kompas.com di lokasi, Ganjar Pranowo tiba di tempat acara pukul 14.00 waktu Indonesia Barat mengenakan kemeja hitam. Ex-Gubernur Jawa Tengah itu disambut tarian Maluku. Para simpatisannya pun menyuarakan Maluku for Ganjar. Masa yang berada di Basket Hall Senayan juga meneriakan Ganjar Pranowo, Presiden kita. Ganjar Pranowo kemudian masuk ke tempat acara dan duduk bersebelahan dengan Gubernur Maluku 2 periode, Karel Arpetrala Halu. Terima kasih, I love you full, kata Ganjar dalam sambutannya di hadapan ribuan simpatisannya dari Maluku. Dalam sambutannya, Ganjar menyatakan dirinya bersama Mahfud MD bakal berjuang untuk menyelesaikan agenda-agenda kebangsaan, utamanya kepastian hukum dan pemberantasan korupsi. Berikan kritik kepada kami, berikan catatan kepada kami, berikan koreksi kepada kami. Ini bukan cerita tentang kekuasaan. Ini bukan cerita Ganjar maupun Mahfud. Ini cerita tentang kita dan Indonesia masa depan, tuturnya. Diketahui saat ini ada 3 bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden yang mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Selain Ganjar dan Mahfud, ada juga bakal capres dan cawapres dari Koalisi Indonesia Maju atau KIM, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Kemudian bakal capres dan cawapres dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Caimin juga telah mendaftarkan diri di KPU. Strategi Ganjar keruk dukungan di Sumatera, lakukan pendekatan yang baik. Bakal calon presiden dari PDI Perjuangan atau PDIP, yakni Ganjar Pranowo, melakukan kunjungan ke wilayah Pulau Sumatera, yaitu Lampung. Dalam kunjungan itu, Ganjar mengunjungi sejumlah tokoh lintas agama. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu pun optimis bisa merebut suara di luar Pulau Jawa. Tapi kita akan melakukan pendekatan-pendekatan yang lebih baik. Kemarin aku baru pulang, tadi pagi aku baru pulang dari Lampung, kata Ganjar kepada wartawan di Jakarta Pusat Jumat 27 Oktober. Ganjar sempat bercerita kedatangannya di tanah Sumatera disambut oleh ribuan jemaah kiai dan pengurus pesantren. Momen itu ia rasakan saat berkunjung ke Lampung, Sumatera Selatan serta Sumatera Barat. Ia menuturkan dirinya telah menerima berbagai masukan dari para kiai dan ulama dengan gembira karena berkesempatan hadir dalam acara tersebut. Sebelumnya, saya telah menerima banyak masukan dari para ulama terkait berbagai hal termasuk pondok pesantren, pendidikan keagamaan, dan lain-lain. Doa dan harapan telah disampaikan oleh mereka, para ulama yang selalu menginginkan kesejahteraan bagi masyarakat, kata Ganjar. Dia juga menekankan bahwa diskusi tak hanya mencakup masalah keagamaan, namun juga membahas aspek politik. Ganjar dan para ulama yang hadir sepakat untuk mendorong terwujudnya politik yang damai dan penuh kebahagiaan. Ganjar juga sempat menemui tokoh Katolik Keuskupan Tanjung Karang, Bandar Lampung. Ganjar disambut oleh pimpinan Keuskupan Tanjung Karang, Monsinyur MKR Vincentius Setiawan Triatmojo dan Romo Anjarsi. Kemudian ia merasa keuskupan memiliki peran yang sangat penting dalam masyarakat. Ganjar mengaku belajar banyak tentang cara membangun semangat persatuan. Saya merasa senang mendengar berbagai cerita mengenai peran keuskupan dalam masyarakat, terutama dalam membangun semangat persatuan, ujarnya.
Selain itu, Ganjar meyakini aktivitas yang melibatkan pastor dan suster sangat bermanfaat bagi masyarakat. Ia juga menegaskan pentingnya menjaga nilai-nilai keberagaman, terutama dalam tahun politik yang cenderung rawan terhadap narasi yang dapat memecah persatuan dan kesatuan bangsa. Sementara Kiai Basyarudin Maisir, pengasuh Pondok Pesantren Al-Hikmah Bandar Lampung, menyampaikan harapannya bahwa Ganjar akan memimpin dengan membawa kemajuan terutama di sektor keagamaan dan pondok pesantren. Ia juga mengutarakan kekhawatiran terkait pelaksanaan undang-undang pesantren di Lampung yang terhambat karena belum ada peraturan daerah atau perda. Kami berharap bahwa jika Pak Ganjar nantinya menjadi pemimpin tertinggi di negara ini, beliau dapat memerintahkan seluruh daerah untuk mengimplementasikan undang-undang pesantren ini, kata Basyarudin.